Model melayani ialah Yesus Kristus. Kristen itu dulunya adalah sebuah olok-olok yang lambat laun menjadi sebuah identitas baru. Kristen itu dulunya dianggap sebuah sekte dari kepercayaan Yudaisme yang kemudian menjadi sebuah agama yang mengubah legalisme menjadi kasih. Kristen selalu dan harus berhubungan erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kristen bukan hanya sekedar beragama saja, tetapi Kristen itu menjadi seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus harusnya hidup dari ajaran Kristus. Seorang murid Kristus harusnya hidup seperti hidupnya Kristus, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan firman-Nya. Kristen yang dijelaskan Alkitab adalah Kristen yang diinginkan Allah, ya seperti itu. Tetapi kini, apakah kemurnian Kristen masih terpelihara? Walau sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk sampai pada kita. Semoga saja demikian ya saudara, termasuk terpeliharanya nilai-nilai kekristenan itu di antara kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Artinya belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Saat teduh kita hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sabda Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana Allah memberikan jalan untuk mendekat kepadanya. Alkitab sudah mencatatnya, saudara. Yang pertama, tinggal di dalam firman, yang dimulai dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setia di dalam menyelidiki firman,
Setia mulai untuk memikirkan kata-kata firman dan dilakukan. Mulai memikirkan firman. Itu yang pertama. Hubungannya dengan firman dekat itu. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu adalah mendekat kepada Allah. Dan disebutkan kan Allah hanya sejauh doa. Allah dapat dijumpai melalui doa. Berdoa itu dekat dengan Allah. Yang ketiga, melayani. Pelayanan bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saja, saudara. Pekerjaan itu, pelayanan itu mendekat dan bersatu dengan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus diikat menjadi satu oleh berbagai-bagai pelayanannya. Saat teduh kita hari ini menjelaskan mengenai mendekat kepada Allah, mempersatukan tubuh Kristus melalui pelayanan. Tetapi kita harus tahu, ada pelayanan-pelayanan itu bertujuan mempersatukan semua anggota tubuh Kristus. Sehingga cara dan model pelayanannya harus berpusat kepada Kristus. Model pelayanan yang benar adalah Kristus sentris, solus Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bicara mengenai apa ini? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ini tentang apa? Dan kita menemukan jawabannya bagaimana? Ternyata saudara, untuk menemukan jawaban secara sederhana, kita bisa membuka terjemahan lainnya. Contohnya pada terjemahan ini ya saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, diterjemahkan begini. Belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin manusia tidak memikirkan diri sendiri? Sudah naturnya, bawaan lahir itu ya mikirkan diri sendiri, mikirkan keluarganya sendiri, mikirkan kelompoknya sendiri. Itu sudah natur, sudah biasa. Manusia itu sejak lahir procot, sudah berpusat pada dirinya sendiri, sudah egosentris. Sebelum kita membahas pelayanan yang Tuhan sediakan sebagai media untuk mendekat kepadanya, dengan role modelnya adalah Kristus, maka Roh membawa ingatan saya akan panggilan Tuhan mula-mula ketika menjadi muridnya. Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya itu artinya melupakan kepentingan-kepentingannya, sama seperti terjemahan ini. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, jika seseorang hendak mengikut aku, ia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi menyangkal diri itu melupakan kepentingan sendiri, mendahulukan kepentingan Tuhan. Saudara, sejak semula Tuhan sudah mengajarkan, Tuhan sudah mengingatkan untuk menyangkal diri, untuk melupakan kepentingan-kepentingan sendiri. Ini startnya untuk menjadi murid Yesus. Kristen yang sejati itu seperti itu. Nah, setelah itu Tuhan ajarkan bagaimana mendekat kepadanya, bersatu dengan tubuhnya lewat pelayanan. Dan di dalam pelayanan itu diajarkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mestinya ya nggak ada persoalan ya saudara. Karena Tuhan sejak awal sudah memberitahukan kepada kita untuk meninggalkan kepentingan sendiri, menyangkal diri. Lalu sekarang dalam pelayanan, Tuhan juga mengingatkan lagi dalam terjemahan lainnya, belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Tapi sekarang ternyata kok sulit ya saudara, sulit sekali. Kok pada kenyataannya beda sekali. Apa yang salah? Apa yang keliru? Pada diri saya, pada diri kita sekalian. Saya membawa teguran ini, membawa peringatan firman ini kepada diri saya sendiri. Dan kemudian saya bagikan kepada saudara melalui saat teduh hari ini. Saya berdialog dengan firman. Saya berdialog dengan kata-kata Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan begini, ini dialog saya dengan firman ketika membaca firman Tuhan itu ya saudara. Tuhan, seharusnya kan saya juga tidak ada masalah ya Tuhan. Kan dari semula Tuhan sudah mengajarkan kalau mau mengikut Tuhan itu salah satunya adalah menyangkal diri, melupakan kepentingan diri. Dan sekarang Tuhan berikan kepercayaan untuk mendekat melalui pelayanan juga sama,
yaitu menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yang artinya belajar dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Mestinya kan ya nggak masalah ya Tuhan. Tapi Tuhan, mengapa kepentingan diri saya masih besar? Kepentingan diri saya masih kuat. Mengapa ya Tuhan? Mengapa kok tidak otomatis saya bisa menyangkal diri? Lah kok saya pikir-pikir malah menyangkal Tuhan ini? Melayani tapi kok menyangkal Tuhan? Saya pikir-pikir kok malah saya mengabaikan kepentingan Kristus. Mengabaikan kepentingan Kristus itu kan ibarat kanker yang terus menjalar kemana-mana, tapi orangnya sepertinya baik-baik saja. Kan seperti itu gambarannya. Ada apa dengan diri saya ini ya Tuhan? Saudara, menurut saudara, bagaimana cara saya menemukan jawaban atas pergumulan saya di atas? Di mana saya harus mencari jawabannya? Ternyata jawabannya tetap dari firman. Tuhan sudah memberikan jawaban itu sebelum saya bergumul. Sebelum saudara-saudara juga bergumul dengan pergumulan yang sama dengan saya. Pergumulan tidak menyangkal diri. Pergumulan tidak mementingkan kepentingan Kristus. Jadi begini saudara, tidak menyangkal diri atau mempertahankan kepentingan diri itu yang namanya kedagingan. Atau bahasa sehari-harinya adalah sifat jahat yang ada dalam diri manusia. Naturnya seperti itu. Pada saat kita menjadi milik Kristus, menjadi muridnya, sifat jahat ini yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Tidak boleh dipakai lagi. Kedagingannya tidak boleh dipakai lagi. Akibatnya di dalam diri kita ini ada yang namanya peperangan batin. Sudah biasa memakai natur kedagingan, sekarang harus ditinggalkan dan memakai natur roh. Peperangan yang sangat tidak mudah ini sebab melawan diri sendiri. Disinilah Roh Kudus bekerja. Peperangan rohani tidak pernah kita lakukan sendiri. Peperangan rohani disebabkan karena pekerjaan Roh Kudus untuk melepaskan kita dari kanker jahat, yaitu sifat jahat dan sifat kedagingan. Saudara, jawabannya ada dua. Mengapa saya tidak mengutamakan kepentingan Kristus? Saudara, ada dua. Mengapa saya tidak mengutamakan kepentingan Kristus? Mengapa saya tidak menyangkal diri? Mari saudara kita belajar bersama-sama. Mengapa sudah menjadi Kristen puluhan tahun, mengerti, hafal ayat-ayat Alkitab, tapi tidak mengutamakan kepentingan Kristus, tidak menyangkal diri. Mengapa? Yang pertama, ternyata saya tidak menyalipkan daging saya, kedagingan, dengan segala hawa nafsu dan keinginan saya. Ternyata itu penyebabnya. Saya tidak mematikan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginan saya. Malah saya membiarkan saja. Saya melakukan pembiaran. Sehingga ketika dipanggil untuk melayani dan saya meresponnya, saya mengalami banyak kesulitan, saya mengalami banyak persoalan, dan itu semua sumbernya dari diri saya yang tidak menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan saya. Dan saya tidak menaati Kristus dengan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya saya tidak pernah melayani Kristus. Kalau dibilang tidak melayani, iya melayani. Tapi tidak melayani Kristus. Karena saya tidak menaati Kristus. Tidak menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan saya. Saya tidak pernah melayani gerejanya. Cuma bekerja. Bekerja yang tidak ada bedanya dengan pekerjaan lainnya di dunia ini yang mendapatkan upah setelah bekerja. Sebaliknya, pelayanan dengan model Kristus bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi sekaligus menjadi dekat dengan Kristus dengan perubahan dari kedagingan menjadi hidup oleh roh. Dari kepentingan diri menjadi kepentingan Kristus. Karena itu, Galatia 5 ayat 24 mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semoga saudara diberikan kesempatan untuk memikirkan dalam-dalam ajaran Tuhan ini. Seberapa banyak yang telah saudara kerjakan dalam pelayanan itu. Apakah juga sekaligus saudara dan saya menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Yang kedua saudara, jika sekarang ini posisi saya sedang gelagapan saat pelayanan. Gelagapan itu istilah yang saya pakai, pelayanan tapi tidak baik-baik saja.
masih tidak bisa mengutamakan kepentingan Kristus dan gerejanya. Saya kok jadi ingat kisah Daud ya saudara, yang berani mengambil tanggung jawab menghadapi Goliat, walaupun itu bukan persoalan pribadi dia, walaupun saat itu dia juga bukan siapa-siapa. Sekalipun secara lahir tampak baik-baik saja, sekalipun secara pekerjaan dapat saya kerjakan dengan sangat hati-hati dan saya mengerjakan dengan niat sekali mengerjakannya, sekalipun secara waktu saya telah mengerjakan dengan rentang yang terukur dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya itu, mengapa saya gelagapan dalam melayani Tuhan? Artinya tidak mengikuti pola Kristus yang tidak mementingkan diri. Ternyata jawabannya adalah saya masih hidup menuruti keinginan daging saya. Padahal sudah Kristen, sudah berkhotbah, sudah mengajar. Ternyata saya masih hidup menuruti keinginan daging saya. Saya melakukan semuanya itu bukan untuk kepentingan Kristus. Karena itu saya tidak pernah hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka, ini saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh itu nurut firman. Apakah saya tidak membaca firman? Ya bacalah. Mungkin lebih banyak dari orang pada umumnya. Saya tahu, saya belajar, saya menyelidiki. Bahkan saya bisa berjam-jam seharian mempelajari firman. Tapi saya nggak nurut. Saya tidak mengikuti. Karenanya saya masih hidup dalam kedagingan. Ini yang namanya pelayanan tapi nggak dekat dengan Kristus. Sebaliknya jauh sekali. Sebab tidak hidup oleh roh. Tidak nurut firman. Kalau diteruskan seperti ini kan terus bahaya. Pelayanan Tuhan sediakan itu kan untuk mendekat. Ternyata malah menjauh karena tidak hidup oleh roh. Saudara, itulah hasil refleksi saya dalam bersaat teduh. Semoga saudara-saudara mendapatkan manfaat rohani dalam merefleksikan firman Tuhan, menjadikan pelayanan itu sebagai sarana mendekat kepadanya. Tetapi tidak semua orang yang melayani itu dekat. Sebab masih hidup menuruti kedagingannya. Hidup menuruti kepentingannya, bukan kepentingan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah batin kami untuk mengerti maksud-Mu yang suci. Bimbinglah terus dengan firman-Mu sampai kami semua hidup oleh roh, menyangkali diri, serta berubah menuju kepentingan Kristus dan gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman saudara, ulang tahun GKT Banyuwangi ke-46 dan peneguhan pengurus komisi periode tahun 2021 sampai 2023 dilaksanakan pada Minggu tanggal 24 Oktober di gereja. Karena itu, bagi pengurus terpilih yang pasti bisa hadir dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak lemah, tidak flu, tidak panas, ataupun ada anggota keluarganya yang mungkin lagi demam, diharapkan untuk menahan diri. Tetapi saudara yang pastikan sehat, seisi keluarga saudara sehat, harap hadir dan memberitahu majelis penghubungnya supaya didata. Gladi bersih hari Kamis tanggal 21 Oktober, jamnya menyusul ya saudara, jamnya menyusul. Sukseskan 200 subscribers YouTube GKT Banyuwangi sebagai hadiah ulang tahun ke-46.